Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baik kita berdoa dulu. Doa, mulai. Silakan, terima kasih ketua kelasnya. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ada Adri Al-Fajri, Ahmad Maulana, Anggira Aprilia, Anggun, Ari Ardiansa, Chelsea Adelia, Deca Safitri, Dennis, Elsa Julia, Eva Celia, Fadila Zahara, Fala Muzaki, Inara, Carmila Homsi, Kayla Sabita, Khadijah. Keterangannya M. Akbar Aditya, M. Davis, Mahes, Marcella, Melati, Muhammad Michael, Nizar, Naila Almira, Raditya Tito, Raffi Ramadan, Rama Azhari, Selvia, Selvi Anggraini, Serliana, sakit, Sumi Priharu, Penny, Fioni, Wawa Victoria,
Jadi yang tidak masuk hari ini 2 orang ya. Khadijah keterangannya dan Serliana sakit. Kita doakan semoga yang sakit cepat sehat dan yang tidak masuk besok bisa masuk kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa semuanya dipersilakan untuk ya, silakan berdiri, sudah berdiri semua? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semua peserta didik silakan duduk kembali. Baiklah, rileks semua? Rileks? Nah, sekarang ibu akan menggunakan teknik stop. Ada yang tahu apa itu teknik stop? Oke, iya, teknik berhenti. Nah, di sini silakan semua aktivitasnya terhenti. Tidak ada yang melakukan aktivitas. Duduk yang rileks, santai. Taruh tangannya di atas paha. Nah, bisa? Sudah merasa rileks? Nah, turuti instruksi ibu ya. Sekarang tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. Ya, kalian tarik nafas itu biar merasakan angin-angin yang masuk ke dalam rongga hidungnya. Kita coba lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ya. Kita coba lagi, satu kali lagi. Tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. Gimana? Rileks? Rileks. Nah, nanti ibu akan membagikan notes kepada kalian. Kalian tulis mood kalian hari ini. Oke? Oke. Nah, ini notes ibu bagikan satu persatu. Nanti kalian tempel maju ke depan untuk menuliskan mood, perasaan kalian hari ini. Ini, berapa nih? Tulis bahagia. Silakan tulis berdasarkan suasana hati kalian hari ini. Tulis suasana hati hari ini. Tulis kalau bahagia, tulis bahagia. Kalau lagi sedih, tulis
lagi sedih atau lagi bad mood atau gimana. Nyari satu. Dua ya. Sekarang suasana hati kalian hari ini. Silakan yang sudah dapat kertas tuliskan suasana hatinya hari ini. Oke, sudah cukup. Sudah, silakan tulis. Nanti kalau selesai kita akan tempel di papan tulis. Ya. Dengan judul saya hari. Nah, ini nanti kelompok 1 tempel, kelompok 2, 3, 4. Ya, tulis di sini. Buat 4 baris. Oke? Sudah? Sudah ditulis perasaannya hari ini? Ya. Yang sudah boleh tempel maju ke depan. Yang sudah? Oke? Tempel tidak? Nah, silakan. Itu sudah, kamu sudah. Silakan maju. Yang sudah silakan maju. Ya, silakan. Nah, tulis ini. Ada beberapa yang harus lepas ya. Jadi ibu ingin mengetahui suasana hati kalian hari ini. Ada yang lagi senang, ada yang semangat, ada yang senang, ada yang bahagia. Kemudian ada yang senang. Rata-rata semuanya hari ini perasaannya senang. Ada satu yang cuma duka. Semoga yang lagi suasananya hatinya lagi tidak baik menjadi lebih baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita melakukan kesepakatan kelas dulu ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang ibu akan hari ini kesepakatan yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, siswa
sekolah. Oke, bisa bersikap sopan? Bisa. Oke. Kemudian yang keempat, menyelesaikan tugas dengan rapi, teliti, dan tepat waktu. Sepakat untuk kesepakatan hari ini? Sepakat. Oke. Kalau sudah sepakat, minggu kemarin kita sudah belajar tentang daya tarik bangsa Indonesia sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia. Ada yang masih ingat apa daya tarik bangsa Indonesia? Iya, banyak rempah-rempah. Kemudian apa lagi? Tanahnya yang subur. Kemudian apa lagi? Bagaimana dengan masyarakatnya? Hah? Baik dan ramah. Nah, terkait tentang masyarakatnya yang baik dan sumber daya alam itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang lihat di sini. Pernah dengar kata tentang kolonialisme? Apa itu kata kolonialisme? Ada yang masih ingat ya? Kaila? Kolonialisme merupakan sistem satu negara menguasai negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara Asal oke. Jadi kolonialisme itu sistem suatu negara menguasai negara lain tapi tetap berhubungan dengan negara asal. Kemudian pernah dengar kata penjajah? Hah? Apa itu penjajah? Penjajah merujuk kepada individu, kelompok, atau negara yang melakukan penaklukan atau penguasaan terhadap wilayah lain. Tujuan untuk mengeksploitasi sumber daya, menguasai penduduk setempat, dan mengubah sistem sosial atau budaya. Oke, jadi penjajahan itu merujuk pada individu atau kelompok negara yang melakukan penaklukan atau penugasan terhadap suatu bangsa ya. Dia mengeksploitasi kekayaan, kemudian lagi menguasai penduduk setempat dan mengubah sistem sosial. Kemudian lagi ada yang masih ingat negara mana saja yang pernah melakukan penjelajahan di Indonesia? Hah? Apa? Portugis. Kedua? Spanyol. Ketiga? Inggris. Dan yang keempat? Belanda. Kalau sudah tahu di sini, Ibu akan menayangkan gambar. Nah, di papan tulis ada berapa gambar di papan tulis? Nah, gambar pertama itu bendera negara mana? Pernah dia menjajah? Yang kedua? Inggris. Ketiga gambar? Yang keempat gambar? Inggris. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan tentang, nah lihat sini, satu lagi. Ini gambar apa? Kedatangan? Oh lihat, ini merupakan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia dengan tepat. Kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia? Itu. Kemudian lagi, yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kronologi proses masuknya bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda secara reaktif dan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan jalur pelayaran bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda dengan baik, benar, dan kreatif, dan dampak dari kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia. Oke,
Semangat hari ini? Oke, konsentrasi. Ulangi lagi, konsentrasi. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Selanjutnya, ya, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, salah satu faktor bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke Eropa adalah jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Nah, kalau sekarang apa namanya kota Konstantinopel itu? Hah? Apa? Iya, sekarang namanya Istanbul. Namanya itu berubah ketika sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antar Asia dan Eropa yang letaknya sangat strategis, menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasai termasuk umat Islam. Jadi karena kota Konstantinopel ini letaknya strategis, jadi banyak sekali orang-orang ingin menguasai kota Konstantinopel itu, termasuk umat Islam. Kemudian lagi, kondisi ini membuat pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Konstantinopel diperebutkan karena memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menjadi gerbang perdagangan antar negara-negara Asia dan Eropa. Wilayah ini kemudian jatuh ke bangsa Turki Utsmani, bangsa yang mengakhiri kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Mengapa orang Belanda atau orang-orang Eropa itu tidak lagi berdagang di sini? Nah, karena Turki Utsmani ini melarang bangsa-bangsa Eropa melewati wilayah Konstantinopel dan harus mencari wilayah baru untuk berdagang. Jadi mereka itu tidak boleh lagi, selain orang Islam, mereka tidak boleh lagi berdagang di Istanbul atau dulunya namanya Konstantinopel. Kemudian jatuhnya Konstantinopel membuat kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama pada bidang perdagangan. Berikut alasannya. Kedudukan perdagangan bangsa Italia di tempat ini dihancurkan. Daerah ini tertutup buat perdagangan yang tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang dagangan dari Asia. Hal itu mengancam kehidupan ekonomi orang Barat dan Timur. Jadi karena kota Konstantinopel yang sebelumnya dikuasai oleh orang Eropa, dikuasai lagi orang Islam. Mau ada orang Islam berdagang dengan selain Islam? Tidak, makanya mereka melakukan penjelajahan sama. Jadi latar belakang yang pertama adalah ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, teori penemuan teori baru. Teori apa yang ditemukannya? Teori heliosentris oleh siapa? Copernicus. Jadi teori heliosentris ini yang dimana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, kita kan tidak tahu apakah bumi itu benar bulat. Kalian tahu nggak bumi itu bentuknya apa? Tidak. Nah, si heliosentris ini, teori heliosentris tadi yang dikemukakan oleh Copernicus, dia ingin membuktikan bahwa pendapatnya tentang bumi itu bulat. Bagaimana cara membuktikannya?
maka mereka akan kembali ke bentuk semula. Tempat asal itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Siapa yang membuktikannya? Nah, teori ini pun dibuktikan oleh Portugis dan Spanyol yang menjelajah samudra dengan rute yang berbeda dan kembali bertemu di wilayah mana? Ya, jadi sudah berapa faktornya? Yang ketiga, kemajuan teknologi. Apa yang kemajuannya? Yang pertama, inovasi dalam navigasi, yaitu penemuan alat navigasi seperti kemudian kemudian lagi dan desain kapal yang lebih memungkinkan pelayaran jarak jauh. Mereka berlayar pakai apa? Kapal. Guna dan mereka teknik pembuatan kapal berguna karena mereka memerlukan kapal yang bisa melakukan perjalanan jarak jauh. Oke, selanjutnya kenapa alasan bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra? Kaya akan rempah-rempah. Tahu rempah-rempah? Nah, lihat sini. Rempah-rempah menjadi awal mula datangnya sejumlah bangsa-bangsa Eropa di Nusantara atau Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk memburu, ya, dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Karena kita ketahui bahwa harga rempah-rempah pada saat itu bagaimana? Mahal. Sehingga mereka rela bertahun-tahun melakukan penjajahan samudra biar sampai ke Nusantara. Karena Nusantara itu adalah pusat dari rempah-rempah. Lihat sini. Kemudian lagi rempah-rempah memiliki manfaat. Ada yang tahu manfaat rempah-rempah? Untuk apa? Ya, untuk pengobatan. Kemudian apa lagi? Masakan. Apa lagi? Kalau seandainya kesehatan itu biasanya dibuat rempah-rempah apa misalnya? Ya, jahe. Jahe bisa digunakan untuk apa? Jamu. Pernah minum bandrek? Nah, bandrek itu campuran dari apa? Jahe. Nah, jahe itu bisa menghangatkan tubuh. Karena bagaimana cuacanya di Eropa? Dingin. Jadi mereka butuh minuman yang bisa menghangatkan. Kalau bumbu masakan ini misalnya apa? Pernah makan rendang? Pernah makan pindang? Ada di dalam situ rempah-rempahnya. Misalnya? Ini, apa lagi? Kalau rendang menggunakan apa? Jahe, kemudian apa lagi? Bala, kemudian apa lagi? Kayu manis, ya. Nah, lihat sini. Kemudian faktor yang kelima adalah semboyan 3G. Apa itu 3G? Glory dan gold. Yang pertama adalah gold. Apa itu gold? Nah, lihat, jadi mereka itu jauh dari Eropa ke Indonesia hanya untuk mencari emas. Semakin banyak dia memiliki emas, maka menyimbolkan mereka negara yang kaya. Kemudian lagi perak dan sumber rempah-rempah. Kenapa sumber rempah-rempah? Kalau kita mencari rempah-rempah langsung pada pusatnya, berarti kita bisa membeli dengan harga yang murah. Dijual dengan harga yang mahal, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu dari semboyan gold. Yang kedua apa? Apa itu glory? Meraih kejayaan sebuah negara. Ketika wilayahnya sumber daya alam sudah dikuasai, dia ingin meraih kejayaan sebuah negara dengan menguasai wilayah tersebut. Ya kan? Ada siapa pemimpin negara ini? Nah, dia yang ingin menggantikan. Ya, kalau dia bisa menggantikan, dia bisa melakukan memonopoli perdagangan itu. Kemudian yang G yang terakhir ada gospel. Apa itu gospel?
melakukan penjelajahan juga menyebarkan agama. Oke, di sini kalian perhatikan dulu gambar ini. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Selain ya, nah, rempah-rempah. Inilah jenis rempah-rempah yang diincar oleh para penjelajah Eropa ke Indonesia. Ini apa namanya? Lada hitam. Ini apa? Sapang ya. Tahu nggak? Nah, lainnya lah. Lada ada dua, lada hitam dan lada putih. Kemudian apa lagi yang kalian ketahui? Bunyi. Apa lagi? Ini apa namanya? Apa? Masuk. Apa? Lala. Terus apa lagi? Kayu manis. Apa lagi? Cengkeh. Terus? Nah, disinilah jenis-jenis rempah inilah yang harganya pada saat itu mahal, ya. Sehingga ya nak kalau seandainya pala ada satu karung pun sudah harganya sangat tinggi, ya kan? Kalau seandainya dia cuma beli jeruk ke Indonesia, busuk di jalan, ya kan? Jadi mereka melakukan pembelian rempah-rempah, mencari rempah-rempah langsung pada pusat. Nah, ini apa ini? Ada tak gunanya? Kalau mereka melakukan penjajahan samudera, apa gunanya? Menunjukkan mereka tahunya Indonesia Nusantara itu di bagian mana? Bagaimana? Bagian timur. Jadi mereka tahunya di mana barat timur itu dari tempat. Ini gambar apa? Kalau yang digunakan untuk melakukan penjajahan samudera. Berarti mereka sudah mengenal teknik kapal. Karena kenapa? Karena untuk dari Eropa ya ke Nusantara itu harus melewati berbagai negara. Nah, jadi mereka harus membuat teknik kapal yang bisa melakukan perjalanan jauh. Ini gambar rute perjalanan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris melakukan penjajahan samudera ke Indonesia. Paham sampai sini? Selanjutnya Ibu akan menayangkan kalian video. Silakan simak video berikut. Halo teman-teman, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia Silakan simak videonya. bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu, apa sih yang latar belakangi bangsa Barat sampai ke Indonesia? Jadi, penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dimulai karena adanya motivasi dari 3 faktor, yakni faktor ekonomi, perkembangan teknologi, dan keagamaan. Yang pertama, faktor ekonomi. Dimulai sejak terjadinya Jalur Kita setelah kota Konstantinopel menyebabkan bangsa Barat mengalami kendala dalam memperoleh rempah dan gaya sutra. Padahal rempah sendiri merupakan bahan yang penting yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, khususnya ketika musim dingin tiba, karena rempah-rempah itu berperan sebagai penghangat tubuh. Kelangkaan rempah-rempah mengakibatkan bangsa Eropa mencari sumber rempah-rempah itu berasal, dan ternyata rempah-rempah itu berasal dari kawasan Asia, khususnya dari Indonesia. Oleh karena itu, orang Eropa memutuskan untuk mencari dan mendatangi langsung sumber rempah-rempah yang kemudian dijual kembali di negara asalnya. Selanjutnya ada faktor keagamaan. Nah, pada faktor keagamaan, Portugis dan Spanyol telah berhasil menguasai wilayahnya kembali pasca dikuasai oleh orang Muslim. Nah, banyak misionaris dari Portugis dan Spanyol yang hendak menyebarkan agama Nasrani. Oleh karena itu, para misionaris tersebut ikut dalam penjelajahan samudera demi menyebarkan agama Nasrani.
Penjelajahan samudra didukung oleh semangat 3G, yakni growth yang berarti mencari kekayaan dengan berdagang, glory yang berarti mencari wilayah jajahan, dan gospel yang berarti sembari menyebarkan agama Nasrani. Nah, dengan semangat 3G tersebut, bangsa Eropa tuh bisa sampai ke wilayah Asia, khususnya ke Indonesia. Bangsa Barat yang sampai ke wilayah Indonesia. Yang pertama ada Portugis. Untuk bisa sampai ke Indonesia, tidaklah mudah bagi Portugis. Pasalnya, pelayaran pertama yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias mengalami kegagalan. Bartolomeu Dias berlayar melalui jalur Afrika Barat. Namun di tengah perjalanannya, ia tersesat di Sungai Kongo, sehingga perjalanannya pun hanya sampai di Afrika Selatan dan tidak dilanjutkan lagi ke wilayah Indonesia. Sampai di situ, Portugis tidak puas. Portugis melakukan pelayaran kembali dengan dipimpin oleh Vasco da Gama dengan mengikuti jalur yang sudah dilalui oleh Bartolomeu Dias. Namun, ketika Vasco da Gama sampai di Tanjung Harapan, Vasco da Gama tuh bertemu dengan pedagang Arab dan bertanya mengenai arah menuju timur, karena Portugis tidak tahu arah ke arah timur. Nah, pedagang Arab pun enggan memberitahunya. Maka dari itu, mau tidak mau, Portugis hanya menyusuri pantai yang menghantarkan mereka ke wilayah Calcutta, yakni di wilayah India pada tahun 1498. Keberhasilan Portugis untuk sampai ke Calcutta dilanjutkan oleh Alfonso da Angoulême yang menghantarkan Portugis sampai ke Malaka pada tahun 1511. Nah, kedatangan Portugis ke Malaka pada awalnya itu hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Akan tetapi, Portugis justru memonopoli perdagangan di wilayah tersebut karena Portugis merasa tidak memiliki saingan. Tak kuasanya menguasai Malaka, Portugis berlayar ke wilayah lain di Indonesia dan sampai di Maluku. Di Maluku, Portugis berhubungan langsung dengan Sultan Ternate dan bekerjasama untuk menyelenggarakan perdagangan dan pelayaran ke Eropa melalui Afrika Selatan. Kerjasama tersebut ternyata membawa keberhasilan. Portugis berhasil menjadi pengekspor rempah-rempah dan merajai pasar rempah-rempah di wilayah Eropa. Berita keberhasilan Portugis menyebar ke wilayah Eropa. Akhirnya, bangsa Eropa lainnya melakukan penjelajahan samudera seperti yang dilakukan Portugis, khususnya bangsa Spanyol. Mendengar keberhasilan Portugis, Spanyol pun tidak mau kalah. Dengan perkembangan teknologi yang ada, Spanyol memberangkatkan rombongan Columbus yang terdiri dari 3 kapal. Rombongan tersebut berlayar melalui jalur darat yang berbeda dengan jalur Portugis, yakni melewati Samudra Atlantik dan berharap akan sampai ke wilayah timur. Dalam perjalanannya, Columbus itu justru menemukan wilayah baru yang pada awalnya itu dikira benua Asia. Akan tetapi benua tersebut ternyata benua Amerika dan India Barat. Keberhasilan Columbus tersebut akhirnya Columbus tidak melanjutkan perjalanannya. Justru Spanyol memberangkatkan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan dengan mengikuti jalur yang sudah ada, yang sudah dilewati oleh Columbus. Rombongan tersebut berhasil melewati Amerika Selatan. Akan tetapi selama 2 bulan, rombongan tersebut terombang-ambing di Samudra Pasifik dan akhirnya Magellan sampai ke Filipina. Akan tetapi kedatangan Spanyol di Filipina mendapatkan sambutan yang kurang baik, sehingga Magellan tewas dalam perang suku yang terjadi di wilayah Filipina. Nah, Spanyol masih belum mau menyerah. Pelayaran menuju Indonesia pun dilakukan oleh Del Cano. Dan akhirnya Del Cano pun berhasil menginjakan kaki di Maluku. Kedatangan Spanyol ke wilayah Maluku ternyata sudah didahului oleh Portugis, sehingga terjadi konflik perebutan wilayah dan akhirnya Spanyol pun terpaksa pergi meninggalkan Maluku. Setelah Portugis dan Spanyol sampai ke Indonesia, Inggris yang mengetahui berita tersebut ikut melakukan penjelajahan samudera pada tahun
tahun 1579 dengan dipimpin oleh Francis Drake yang mengikuti jalur Magellan. Tanpa melewati banyak rintangan seperti Spanyol, Inggris akhirnya sampai di Maluku dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Banyaknya bangsa Eropa yang telah sampai di Indonesia ternyata sampai ke telinga Belanda, sehingga Belanda pada tahun 1596 dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman melakukan pelayaran dengan mengikuti jalur Portugis. Akan tetapi karena mereka terlalu jauh dari garis pantai, akhirnya mereka tuh justru masuk ke wilayah Selat Sunda dan sampailah ke pelabuhan Banten, bukan di Malaka. Nah, kedatangan Belanda di Banten ternyata mendapatkan respon yang kurang baik. Akibat Belanda tuh bersikap kasar, berbeda dengan Portugis yang disambut baik oleh para pribumi. Nah, Belanda pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Maluku seperti Portugis. Nah, di Maluku tuh akhirnya Belanda berhasil membawa pulang banyak rempah-rempah ke negara asalnya. Keberhasilan Belanda tersebut mengakibatkan banyak orang-orang Belanda lainnya tuh ikut berdatangan ke Indonesia. Apalagi jalur pelayarannya tuh sudah gampang untuk dilalui, tidak seperti Spanyol dan Portugis yang beberapa kali tersesat jadi tidak sampai ke wilayah Indonesia. Nah, untuk mencegah persaingan antar pedagang karena banyaknya bangsa Barat yang sampai ke wilayah Malaka, akhirnya Belanda tuh memutuskan membentuk VOC pada tahun 1602 di Ambon dengan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Peter Hood. VOC yang didirikan Belanda inilah ternyata semakin berkembang karena mereka melakukan monopoli perdagangan dan akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah Jakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedatangan bangsa Barat ke wilayah Indonesia menjadi awal terjadinya kolonialisme yang terjadi ratusan tahun di Indonesia yang menyebabkan rakyat menjadi sengsara dan menderita. Jadi segitu ya teman-teman materinya. Semoga materinya dapat bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain video. Oke, itu adalah video pembelajaran tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ada yang masih ingat apa saja faktornya? Faktor bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra? Nah, yang bisa dikenal dengan simbol tri. Siapa tadi? Dan negara apa saja yang menjajah tadi? Spanyol, Inggris, minggu kemarin kita sudah membentuk kelompok ya berdasarkan minat gaya belajar kalian ya. Ada kelompok pertama itu kelompok Portugis, kelompok kedua Spanyol, kelompok tiga Inggris, dan kelompok empat Belanda. Ya, ini kelompok satu Portugis, kelompok tiga Inggris ya, kelompok 3 Inggris, kelompok 4 ini membahas tentang negara Belanda. Kelompok 2 membahas tentang negara Spanyol. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD terkait tentang permasalahan yang akan kita hadapi mengenai faktor bangsa Barat melakukan penjajahan samudra, kemudian bagaimana awalnya masuk bangsa Eropa ke Indonesia, dan rute serta dampak dari penjelajahan samudra. Oke, di sini nah, kelompok Portugis mana? Nih, ini LKPD-nya. Kelompok Spanyol. Ini LKPD-nya. Kelompok Inggris. Oke, ini LKPD-nya. Dan kelompok 4 Belanda. Oke, di sini kalian harus melakukan kerjasama ya dengan teman-teman untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi kalian harus berkolaborasi. Oke, biar suasananya semakin semangat. Mau es sedikit? Mau. Oke, kalian silakan berdiri, kita es sedikit sebentar. Dan kita sedikit
Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi mengenai ini permasalahan dari bangsa Inggris, Belanda dan Spanyol. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di sini kalian harus bekerja sama ya. Karena tugasnya kelompok, kalian harus bekerja sama memecahkan permasalahan tersebut. Ya, silakan cari tulis ini. Nah, tulis namanya. Ya, tulis ini. Ya, silakan cari sini. Geser sini nah. Nah, semuanya harus bekerja sama. Ya, tentang Inggris. Nah, dampak kedatangan Inggris di Indonesia. Nah, lihat nih. Ada sudah di sini ada petunjuknya ya. Di sini ada petunjuk dalam mengerjakan. Nah, nanti kalian setelah LKPD ini selesai maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian nanti teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan ya. Pastikan setiap kelompok memahami apa yang kalian bahas. Misalnya kelompok Portugis, kalian harus paham kalau kalian tuh membahas tentang Portugis. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Ya, silakan tulis. Ini sudah? Semuanya mengerjakan ya tentang kedatangan bangsa Belanda. Semuanya mengerjakan. Ini mengerjakannya. Semuanya mengeluarkan ide. Ya, semuanya ide-ide dari beberapa temannya kalian diskusikan. Jika menurut kalian itu tepat, silakan tulis di lembar LKPD. Ada kesulitan? Nah, silakan buat isi nomor LKPD-nya. Ya. Nah, dari sini, nomor 2-nya dulu. Motivasi bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Sini motivasinya. Tadi kalian sudah melihat video tadi kan? Apa tadi faktornya? Tulis di sini. Negara mana kamu bahas? Spanyol. Faktor yang melakukan ini tadi. Tulis di sini. Nama negaranya, kemudian faktornya, berapa datang foto-fotonya sini. Dampak. Kalian diskusikan dengan teman-teman. Oke, silakan.
Boleh menggunakan buku paket dan bisa menambah referensi melalui internet. Bisa menggunakan internet, buku paket dan buku-buku lainnya yang terkait tentang materi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tulisan di situ di lembar KBD-nya. Jika ada kesulitan silakan bertanya kepada ibu. Ya, kelompok. Nah, ya, faktor melakukan penjajahan samudra. Ya, ini dengan Spanyol apa dia? Kan sudah mulai tayangan video tadi kan? PPP tadi, nah, ya. Apa faktornya? G tadi kan? Nah, apa lagi? Masih ada? Spanyol. Udah, sudah. Bisa referensi melalui internet boleh, dari YouTube, dari buku bacaannya boleh. Sini ada nggak sih? Bisa melalui referensi buku internet. Nah, kita semuanya terlibat aktif ya. Nah, mau cari di mana kok? Taruh sini. Portugis, apakah ada mengalami kesulitan? Tidak. Kelompok Portugis. Kalian bisa gunakan buku referensinya, bisa jadi di internet. Sabun, toko, tujuan kedatangan dampaknya. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Pastikan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam pembuatan LKPD, ya, pemecahan masalah dalam LKPD tersebut. Oke. Nanti jika selesai kita kelompoknya boleh maju, ya.
Semuanya mencari. Siapa di sini? Bisa. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Dan nanti jika LKPD-nya selesai, kalian presentasinya di meja masing-masing saja ya. Oke? Nah, sudah ada perwakilan nanti tegak di sini berdiri untuk menjelaskan itu. Kelompok lain boleh menanggapi. Oke, satu sudah siap? Oke, kelompok satu sudah siap. Ada yang masih terkendala untuk pengerjaan LKPD? Yang sini? Sudah siap kelompok Belanda? Ini kelompok Spanyol sudah siap? Oke, nanti perwakilan satu kelompok untuk berdiri menjelaskan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok Portugis ya, yang pertama yang lagi ya. Oke, silakan berdiri kelompok Portugis. Kalau bisa di sini. Oke, silakan. Yang lain boleh duduk, dua saja yang berdiri. Oke. Oke. Baiklah, untuk diskusi pertama ini dari kelompok satu dari negara Portugis. Oke, silakan untuk kelompok Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Portugis. Kemajuan teknologi supaya terjadi. Tahun kedatangan pada abad ke-16. Tokoh-tokoh pelajaran sambutan. 1. Henry Navigator. 2. Bartolomeo Dias. 3. Vasco da Gama. 4. Ferdinand Magellan. Tujuan utama Portugis ke Indonesia: 1. Mencari rempah-rempah. 2. Memonopoli perdagangan. 3. Menyebarkan agama Nasrani. 4. Menguasai perdagangan rempah-rempah.
Indonesia membawa dampak. Yang pertama, dampak positif, memperkenalkan teknologi baru seperti pelayaran dan persenjataan, membuka hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, membawa agama Katolik ke Nusantara. Yang kedua, dampak negatif, memonopoli perdagangan rempah-rempah dan yang merugikan pedagang lokal, konflik dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, penyebaran penyakit dan di Eropa dan penghapusan budaya dan tradisi lokal. Demikianlah di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, bagi kelompok lain yang ingin menambahkan atau menanya, silakan tunjuk tangan. Bingung saja? Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara dari kelompok 3 ini pertanyaannya disebutkan faktor penyebab jatuhnya penduduk. Oke, yang akan jawab dari siapa? Oke, bisa. Beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya Portugis, antara lain: 1. Persaingan dengan bangsa Eropa lain. Kedatangan bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris di Nusantara semakin memperketat persaingan. 2. Perlawanan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Banyak kerajaan Nusantara yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis. 3. Kelemahan dalam administrasi dan militer. Portugis tidak mampu mengelola wilayah jajahannya secara efektif. Oke, gimana? Oke, silakan tutup. Tanya aja ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok siapa? 2, ya. Selanjutnya kelompok 2 yaitu dari Spanyol. Oke, silakan berdiri. Ya. Spanyol. Oke. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spanyol akan mempresentasikan nama negara Spanyol faktor melakukan penjajahan samudra, yaitu 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Tahun kedatangan 7 April 1521. Tokoh-tokoh Amerigo Vespucci, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan. Tujuannya menguasai perdagangan rempah-rempah, memperluas wilayah kekuasaan, dan menyebarkan agama Katolik. Ada dampak positif, yaitu memperkenalkan teknologi baru seperti pelayaran dan persenjataan. Dampak negatif, memonopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan pedagang lokal. Oke. Ini kalian membuka sesi tanya jawab. Nah, kelompok lain ingin menambahkan mereka? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan Spanyol datang ke Indonesia? Bisa langsung jawab? Sudah, oke. Penyebab Spanyol datang ke Indonesia apa? Itu adanya perselisihan dengan Portugis, yang kedua eksploitasi sumber daya alam, perubahan sosial, dan pengenalan hal-hal baru. Oke. Bagaimana? Kelompok 3? Nah, oke. Jadi presentasi dari kelompok 3 kedatangan bangsa Spanyol. Apa tadi? 3G. Apa tadi 3G-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Inggris ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan hasil pengucapan dalam kritik Yang lain, kelompok yang lain. nama Inggris bakal melakukan penjelajahan samudra. Glory Prospect tahun kedatangan 11 sampai 16. Tokoh-tokoh penjajahan samudra Sir Francis Drake, James Cook, Walter, Thomas, William dan tujuan kedatangan menguasai perdagangan rempah-rempah, memperluas wilayah kekuasaan dan menyebarkan pengaruh dampak positif, membuka jalur perdagangan baru, memperluas pengetahuan tentang dunia, memperkenalkan teknologi baru. Dampak negatif, kolonialisme, eksploitasi sumber daya, konflik dengan penduduk asli, penyebaran penyakit. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Buatnya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan beberapa tokoh penjajah Inggris yang paling terkenal. Nah, jadi Inggris yang paling terkenal. Oke, siapa ya? Jawab. Gantian. Terus yang lain, boleh nih. Oke, silakan. Akan jawab boleh? Laila. Naila. Adalah beberapa tokoh penjajah Inggris yang paling terkenal. 1. Sir Francis Drake. 2. James Cook. 3. Walter Raleigh. 4. Thomas Cavendish. 5. William Davies. Gimana? Bagaimana kelompok Belanda? Mas, Bisa ngasih? Oke. Ada lagi? Kelompok lain yang bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Oke, aplaus, kasih aplaus dulu. sekian presentasi dari kelompok Inggris. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 dari negara Belanda. Oke, silakan. Oke, siapa? Dari Tia. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kerajaan Samudra atau jatuhnya Konsumen Timur tahun 1403. Dua penemuan teori baru. Tiga, saya empat teknologi. 5. Pemboyan Rinci. Tahun kedatangan ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Tokoh-tokoh penjelajah samudra: 1. Cornelis de Houtman. 2. Abel Tasman. 3. Jan Peterson. 4. Stevenborn. 5. Herman van Dijk. Tujuan kedatangan
menguasai perdagangan, berempat, dua, memperoleh keuntungan, tiga, memperluas wilayah kekuasaan, dampak kolonialisme, dampak kehidupan kesejalan jabatan dan pelabuhan, pengembangan sistem pemerintahan dan administrasi dan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif, eksploitasi pemberdayaan secara besar-besaran, perbudakan dan kerja paksa, penghancuran budaya dan tradisi lokal, pecahan dan konflik antar kelompok masyarakat. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, silakan kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4 Belanda. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Michael dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia dengan menempuh jalur timur? Nah, betul. Belanda. Oke, siapa? Yang jawab? Aku jawab. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Michael. Belanda menuju timur dengan rute pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, kemudian Samudra Hindia hingga Selat Sunda, dan berakhir di Banten. Belanda masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Pada Michael dari kelompok 2, apakah jawabannya bisa diterima? Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Sudah? Tidak. Silakan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 4 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok saya. Jadi, kita sudah melakukan diskusi berdasarkan kelompok yang sudah kalian bentuk ya. Ada kelompok Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Jadi di sini akan kita simpulkan ya. Apa saja faktor-faktor bangsa baru melakukan penjajahan samudera? Ada yang masih ingat? Apa? Jatuhnya kota Konstantinopel. Mana jatuhnya? Ke tangan Turki. Dan sekarang namanya apa? Istanbul. Apa lagi yang kedua? Faktornya penemuan teori baru. Teori apa? Iya, teori heliocentris. Yang menyatakan apa teori heliocentris itu? Bagaimana membuktikannya? Berjalan ke arah barat terus dan akan kembali ke tempat semula. Apa ini faktornya? Kaya akan berlimpah. Apa saja jenis rempah tadi? Jahe, apa lagi? Kayu manis, jengkeh, kapulaga. Terus apa lagi selain rempah-rempah? Kemajuan teknologi. Apa lagi? Apa kemajuan teknologinya? Kompas. Oke. Terus apa lagi? Hah? Nah, semboyan 3G. Apa 3G? Kekayaan, glory, kejayaan dan waspada. Oke, silakan kalau kalian sudah paham, silakan kumpul LKPD. Oke, ini LKPD dari kelompok Inggris. Ini LKPD dari Belanda, Spanyol, dan kelompok dari Portugis. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Kita breaking dulu. Ya, tepuk semangat aja, oke? Nanti gua akan bagikan evaluasi ya melalui quizzes. Oke? Melalui quizzes. Tepuk semangat aja ya. Oke, tepuk semangat.
Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar sejarah? Apakah semua materi bisa dipahami? Sini. Ada kesulitan saat belajar? Sekarang nanti akan ibu bagi, silakan cek grup WA-nya masing-masing. Ya, itu ada kuisis yang harus kalian selesaikan. Sudah dibuka linknya? Sudah ada yang terkendala masuk? Nah, itu ada soal melalui kuisis yang sudah ibu share di grup WA kelas. Ya. Sebelum kalian membuat mengerjakan soal yang ada di kuisis, untuk penugasan ya, hasil LKPD yang kalian bahas melalui diskusi kelompok tadi akan kalian bentuk produk ya. Yang kelompok 1 Portugis akan membentuk produk apa? Ya, PowerPoint, PPT. Kelompok Inggris akan membentuk hasil produknya video. Ya, video. Kelompok Belanda akan membentuk hasil produknya video. Dan ini PPT. Ada yang makalah, ada yang PPT, ada yang video. Oke. Ya, hasil produknya akan dikumpul di pertemuan selanjutnya dan bisa dikirim melalui Google Drive yang ibu share di grup WA. Silakan kerjakan kuisis. Nah, jangan lupa masukkan username. Kalian kerjakan kuisis, evaluasinya gini. Ada yang terkendala masuk kuisis? Ya. Ada kendala? Silakan kerjakan soal evaluasi di kuisis yang sudah ibu share di grup WA. Ada kendala? Kendala? Konfirmasi ke ibu jika ada kendala untuk masuk. Ada semua soal-soal yang kita bahas tadi? Ya, materinya ya, berdasarkan materi yang sudah kita bahas. Oke, silakan.
Oke, sudah. Nanti hasil dari evaluasi yang kalian kerjakan di Google Quizzes itu akan ibu share ya, nilai-nilai kalian tuh di melalui WA. Silakan. Oke, ada beberapa yang sudah masuk. Sudah? Sudah? Semuanya sudah selesai? Sudah? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Nah, yang sudah, ya, masih ada beberapa yang belum. Ya. Masih ada beberapa lagi yang belum selesai ya. Oke, semua sudah semua? Sudah semua? Semuanya sudah menyelesaikan tugas di quizzes? Sudah, oke. Nanti hasilnya akan share di grup WA kelas. Selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang berdirinya VOC ya. Jadi kalian siapkan materi terkait tentang berdirinya VOC di Indonesia. Oke? Semua pembelajaran hari ini sudah berlangsung. Oke, agar sudah semua? Sudah. Kita tutup proses. Sudah semua? Saya ada sedikit lagi ya? Oke, jangan lupa minggu depan bawa buku terkait materi tentang berdirinya VOC di Indonesia. Oke. Oke. Agak kita tutup materi hari ini ya, dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kalian pulang ke masing-masing, kita tutup dengan doa. Ya, silakan para pemimpin doa hari ini. Ya, Kepala Sri ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita pulang ke masing-masing, akhirnya kita membaca doa. Alasan doa mulai. Sadaqallah.